Hai teman, mari kenali jenis dan fungsi alat dari pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri terdiri dari beberapa bagian, dimulai dari alat pelindung kepala, alat pelindung mata dan wajah, alat pelindung pendengaran, alat pelindung pernapasan, alat pelindung tangan, dan juga alat pelindung kaki. Yang pertama, alat pelindung kepala merupakan APD yang berfungsi untuk pelindung kepala dari panas, benturan benda keras, benda jatuh, dan lain. Alat pelindung kepala terdiri dari beberapa jenis, dimulai dari berwarna kuning yang biasanya dipakai oleh operator atau subkontraktor dan pekerja umum. Warna biru digunakan oleh supervisor lapangan yang bekerja dengan hubungan kelistrikan atau operator teknis. Warna hijau yang digunakan oleh pengawas lingkungan atau pekerja kontraktor taman. Warna merah yang biasanya digunakan oleh safety officer yang bertanggung jawab dalam K3LH. Warna oranye yang digunakan oleh para tamu perusahaan yang sedang berkunjung. Warna putih yang digunakan oleh pekerja memiliki jabatan manajer, pengawas, insinyur, dan juga mandor. Dan yang terakhir ada warna coklat yang digunakan oleh pekerja dalam bidang tugas aplikasi panas tinggi, misalnya tukang las. Berikutnya ada alat pelindung mata atau wajah. Mata merupakan salah satu panca indera yang sangat vital bagi manusia. Oleh karena itu, perlu dilindungi dari bahaya yang mengancam seperti debu, radiasi, terkena percikan saat menggerinda, saat memecah batu, logam cair, atau percikan bahan kimia berupa gas, uap, dan lain-lain. Alat pelindung mata terdiri dari beberapa jenis, dimulai dari kacamata safety bening. Kacamata ini memberikan perlindungan standar dari benda belayang. Warna kuning memberi perlindungan terhadap cahaya biru atau cahaya rendah. Warna coklat untuk melindungi dari sinar matahari, sinar UV, dan benturan umum lainnya. Yang kedua ada kacamata goggles. Kacamata ini dapat melindungi mata dari debu atau serpihan yang bisa masuk melalui celah. Berikutnya ada visor. Dan yang terakhir adalah kacamata las. Berikutnya kita bertemu pada alat pelindung pendengaran. Seperti namanya, alat ini diperlukan untuk melindungi telinga dari kebisingan yang bisa menyebabkan kerusakan pada gendang telinga. Adapun beberapa jenis dari alat pelindung telinga itu berupa foam earplugs. Berikutnya ada PVC earplugs. Pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung, resiko gangguan pernapasan yang sering muncul adalah karena adanya partikel debu yang berterbangan seperti semen, kapur asap dari mesin molen, uap dari bahan kimia, dan mikroorganisme lain. Jadi kita perlu melindunginya. Berikut ini adalah alat pelindung pernapasan. Dimulai yang paling sederhana, kita bertemu pada masker. Berikutnya kita bertemu respirator. Dan yang terakhir adalah tangki selam dan regulator. Selanjutnya kita bertemu pada alat pelindung tangan. Pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung, tangan pekerja biasanya sering bersentuhan dengan benda-benda kasar, tajam, karatan, atau bahkan beracun. Untuk itu, perlu adanya alat keselamatan kerja yang digunakan untuk mencegah risiko kerja pada tangan, seperti bengkak, kulit terkelupas, memar, atau terbakar. Berikut ini adalah alat yang dapat digunakan untuk melindungi tangan. Yang pertama adalah sarung tangan kulit. Yang kedua ada sarung tangan kain atau kain yang sudah dilapisi. Yang ketiga ada sarung tangan yang tahan bahan kimia atau tahan dengan cairan. Dan yang terakhir adalah sarung tangan keselamatan anti listrik. Berikutnya kita masuk pada alat pelindung kaki. Kecelakaan kerja yang paling sering menimpa kaki pada kegiatan konstruksi bangunan gedung adalah tertusuknya kaki akibat paku yang berserakan, menginjak batu yang lancip, menginjak potongan besi tulangan, atau menginjak gundukan beton. Adapun beberapa jenis alat pelindung kaki yang bisa kita temui dalam konstruksi adalah reinforced sole, yaitu sepatu yang didesain dengan memakai bahan penguat dari lempengan besi pada alasnya untuk melindungi kaki dari tertusuk benda tajam. Berikutnya ada steel toe boots, yaitu sepatu yang didesain melindungi jari-jari kaki dari kejatuhan alat atau benda-benda bahan bangunan yang ujung sepatunya dilapisi oleh lempengan besi. Berikutnya ada sepatu mata tarsal, yaitu sepatu yang didesain khusus untuk melindungi beberapa sisi dari kaki, dari sisi tuas hingga ke sisi ujung kaki.
Berikutnya ada sepatu nitrile boots, yaitu sepatu yang didesain tahan dari beberapa bahan kimia seperti oli dan sebagainya. Berikutnya kita bertemu dengan vinyl boots, yaitu sepatu yang didesain tahan terhadap lunturan kimia, asam alkali, garam, dan sebagainya. Dan yang terakhir kita bertemu dengan PVC boots, yaitu sepatu yang didesain untuk melindungi kaki dari kelembapan dan mudah dipakai di tempat berarea basah atau tempat becek. Sekian materi kita kali ini, terima kasih.